Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirda Trisnawati dan Leeu, mahasiswa semester 6, kampus TISEBI, jurusan Perbankan Syariah, kelas MPS 18B, akan menjawab soal ujian akhir semester Fikih Keuangan Kontemporer. Di mana pertanyaannya adalah bagaimana analisa hukum fikih terkait ruslak, tanah wakaf, dan penerapannya di Indonesia? Ruslak adalah istilah yang dimaknai sebagai tukar guling atau penukaran atas sesuatu hal yang dianggap sepadan. Dalam Islam, istilah ruslak ini berkaitan dengan ibadah wakaf. Tukar guling harta wakaf dalam fikih menurut beberapa mazhab. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, barang wakaf tidak boleh dijual. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah, boleh menjual barang wakaf dan kemudian membelanjakan hasil dari penjualannya dengan barang yang semisal atau barang lain yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, menurut Imam Muhammad, barang wakaf tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama. Yang keempat, Ibnu Rusyid berpendapat bahwa apabila tanah wakaf itu sudah tidak memberikan hasil dan tidak mampu membangunnya kembali atau menyewakannya, maka tidak dilarang menukarkannya dengan tanah lain yang menghasilkan sebagai penggantinya. Namun, penukaran tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah atau al-qadli setelah jelas alasannya dan harus dicatat dan ada saksi. Tetapi pendapat yang membolehkan penukaran tukar guling dari tanah wakaf ke tanah yang lain sebagai penggantinya ini hanyalah beberapa pendapat ulama Malikiyah, bukan keseluruhannya. Harta wakaf mempunyai karakteristik unik yang menjadikannya layak sebagai modal abadi umat. Keunikannya terletak pada keharusan untuk menjaga keutuhannya dan mengelolanya secara produktif. Dari hasil kelola secara produktif diharapkan muncul keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk umat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh yang pertama dijadikan jaminan, kedua disita, keempat dihibahkan, ketiga dihibahkan, yang keempat dijual, kelima diwariskan, keenam ditukar atau diruislak, maupun yang ketujuh dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun apabila harta wakaf terutama tanah hendak digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta wakaf bisa ditukarkan dengan harta lain yang nilainya minimal sepadan. Misalnya tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan jalan bisa ditukar dengan tanah lain yang nilainya minimal sepadan. Kemudian pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada dasarnya pertukaran tanah wakaf tidak boleh dilakukan apabila larangan itu dilanggar, ancamannya sungguh berat. Persoalan ini tidak gampang, bisa dipenjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta. Tandas dosen UIN Jakarta ini mengutip Pasal 67 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 49 ayat 1 PP nomor 41 tahun 2006 menjelaskan penukaran harta wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dan dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Prosedur penukaran atau ruislak harta benda wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, nazir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui KUA dengan menjelaskan alasan-alasannya. Yang kedua, Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan ruislak kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota kemudian membentuk tim penilaian harta benda wakaf dan harta penukarannya. Yang keempat, Bupati atau Wali Kota kemudian membuat surat keputusan berdasarkan penilaian dari tim penilai tersebut. Yang kelima, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kota atau Kabupaten kemudian meneruskan permohonan ruislak dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Yang keenam, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi kemudian meneruskan permohonan ruislak kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Yang ketujuh, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat permohonan pertimbangan atau rekomendasi ruislak kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Yang kedelapan, BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislak dan merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno
yang menyetujui, BWI selanjutnya memberikan rekomendasi Ruislak kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Yang ke-9, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan permohonan dan rekomendasi Ruislak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan diproses penerbitan SK dari Menteri Agama. Yang ke-10, apabila semua dokumen dan prosedur Ruislak dinilai sudah benar, Menteri Agama kemudian menerbitkan surat izin Ruislak. Setelah terbit surat izin Ruislak dari Menteri Agama, Ruislak baru bisa dilaksanakan. Pembangunan pun baru bisa dilaksanakan setelah keluarnya surat tersebut. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.